Andin berdiri di sudut dapur yang penuh uap dan bau minyak goreng bekas. Tangan-tangannya yang kecil dan kasar sibuk mencuci tumpukan piring kotor yang seakan tidak pernah habis. Di warung makan kecil ini, tempat ia bekerja sejak usia 16 tahun, rutinitasnya tidak pernah berubah. Ia tiba sebelum matahari terbit dan pulang saat malam sudah larut. Tidak ada yang istimewa dari pekerjaannya, kecuali kenyataan bahwa inilah satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Warung makan itu terletak di pinggiran kota, di tepi jalan yang ramai oleh suara klakson kendaraan dan hiruk-pikuk para pedagang kaki lima. Pemilik warung, Bu Siti, adalah seorang wanita parubaya yang baik hati meskipun kadang cerewet. Ia sering mengingatkan Andin untuk makan tepat waktu. Jangan cuma kerja terus. Kalau kamu sakit, siapa yang mau nyuci piring? Katanya sambil menyodorkan sepiring nasi dan tempe goreng. Namun, Andin lebih sering memilih untuk menyimpan makanannya dan membawanya pulang. Ia tidak hanya memikirkan hari ini, tapi juga hari esok. Setiap lembar uang yang ia terima, seberapa kecil pun, disisihkan untuk tabungannya. Ada sebuah kaleng bekas susu kental manis di kamar kontrakannya yang ia gunakan sebagai celengan. Setiap malam, ia menghitung uang di dalamnya sambil memikirkan satu hal, bagaimana caranya melanjutkan pendidikan. Hidup Andin tidak pernah mudah. Ia kehilangan kedua orang tuanya pada usia 10 tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Sejak saat itu, ia diasuh oleh bibinya, seorang penjual sayur di pasar tradisional. Namun, saat Andin berusia 15 tahun, bibinya meninggal dunia karena sakit. Tanpa keluarga yang tersisa, ia harus belajar mandiri. Pekerjaan mencuci piring ini adalah satu-satunya yang bisa ia dapatkan tanpa ijazah SMA. Tapi, Andin tidak pernah merasa malu. Baginya, ini adalah langkah kecil menuju mimpi besarnya. Masuk universitas? Kamu serius? Tanya Denny, seorang pelayan di warung itu, saat mereka sedang istirahat sejenak di belakang dapur. Denny, yang hanya beberapa tahun lebih tua dari Andin, sudah bekerja di warung ini selama 5 tahun. Iya, aku pengen kuliah teknik lingkungan, jawab Andin sambil tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan reaksi seperti ini. Denny tertawa kecil. Mimpi itu boleh, Din. Tapi kuliah itu mahal. Uang hasil nyuci piring gak bakal cukup. Andin tidak menjawab. Ia hanya menunduk sambil meremas-remas kain lap di tangannya. Ia tahu Denny tidak bermaksud jahat, tapi kata-katanya menusuk. Malam itu, di kontrakannya yang kecil, Andin duduk di lantai sambil membuka buku tulis lusuh. Buku itu penuh coretan-coretan angka dan rencana. Ia mencatat semua pengeluarannya, dari biaya makan hingga uang kontrakan. Di halaman terakhir, ia menulis besar-besar, target tabungan, 10 juta rupiah. Angka itu terlihat besar, hampir mustahil untuk dicapai. Tapi Andin percaya bahwa setiap tetes keringatnya punya nilai. Di sela-sela pekerjaannya, Andin sering mencuri waktu untuk belajar. Ia membawa buku-buku bekas yang ia beli di pasar loak ke warung. Saat warung sepi, ia duduk di sudut dapur, membaca dengan penuh perhatian. Buku favoritnya adalah tentang ilmu dasar lingkungan, yang menceritakan bagaimana air bisa diolah menjadi bersih. Andin terinspirasi karena ingatan masa kecilnya saat ia harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. Desa tempat ia dibesarkan sering kekurangan air karena sumur-sumur kering di musim kemarau. "Kenapa kamu suka baca buku itu?" tanya Bu Siti suatu hari, melihat Andin asyik membaca di tengah waktu istirahat. "Aku pengen bikin alat buat olah air, Bu. Biar orang-orang di desa kayak tempat aku dulu nggak susah nyari air bersih," jawab Andin polos. Bu Siti tersenyum sambil mengusap kepala Andin. "Kamu anak yang baik, Din. Doa ibu buat kamu selalu ada." Meski sederhana, kata-kata Bu Siti memberi Andin semangat. Namun, tantangan terus datang. Suatu hari,
Pemilik kontrakannya menaikkan harga sewa. Ini membuat Andin harus mengurangi jumlah uang yang ia masukkan ke celengan setiap bulan. Ia bahkan terpaksa mengurangi jatah makanannya sendiri. Tubuhnya yang kurus semakin terlihat ringkih. Tapi ia tetap teguh pada mimpinya. Pada suatu malam yang sepi, setelah selesai mencuci piring, Andin duduk di belakang warung. Ia menatap langit yang gelap tanpa bintang. Hatinya penuh keraguan. Apakah semua ini akan sepadan? Apakah mimpinya terlalu besar untuk seorang anak yatim piatu seperti dirinya? Namun, suara dalam dirinya terus berkata bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia ingat bagaimana ibunya pernah berkata, "Kalau kamu kerja keras, Tuhan pasti kasih jalan." Dan itu cukup untuk membuat Andin bangkit setiap hari. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi Andin mulai mencari cara lain untuk menambah penghasilan. Ia mencoba menjual kerajinan tangan kecil yang ia buat dari barang-barang bekas di pasar malam. Meski hasilnya tidak seberapa, itu cukup untuk menambah tabungannya. Sedikit demi sedikit, uang di dalam kaleng bekas susu itu bertambah. Meskipun banyak yang meragukannya, Andin tahu bahwa ia harus terus berjalan. Setiap tumpukan piring kotor yang ia cuci adalah pengingat bahwa perjuangannya belum selesai. Ia bekerja bukan hanya untuk hidup, tapi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pagi itu, Andin sedang membereskan piring-piring bersih ketika sebuah buku bekas jatuh dari meja dapur. Denny, pelayan yang bekerja di warung bersama Andin, baru saja pulang dari pasar loak dan tanpa sengaja menjatuhkan buku-buku yang ia beli. Andin, yang biasanya tidak terlalu memperhatikan barang milik orang lain, tidak bisa menahan rasa penasarannya. Buku itu berjudul Dasar-Dasar Teknologi Lingkungan, dengan sampul yang lusuh dan halaman-halaman yang sudah menguning. "Buku ini mau kamu apain?" tanya Andin sambil memungutnya. Denny mengangkat bahu. "Aku beli buat adikku, tapi kayaknya dia nggak bakal baca. Kalau kamu mau, ambil aja." Tanpa pikir panjang, Andin mengangguk. Buku itu menjadi harta karun baru baginya. Malam harinya, setelah selesai bekerja, Andin duduk di lantai kontrakannya yang sempit, membaca setiap halaman dengan penuh perhatian. Buku itu mengajarkan banyak hal tentang siklus air, pengolahan limbah, dan bagaimana teknologi sederhana dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Selama beberapa minggu berikutnya, buku itu menjadi teman setianya. Setiap kali ia merasa lelah atau hampir menyerah, ia membaca kembali bagian yang menjelaskan bagaimana air yang kotor bisa diubah menjadi bersih melalui filtrasi sederhana. Baginya, konsep itu seperti keajaiban. Ia mulai mencatat ide-idenya di buku tulis kecil yang selalu ia bawa. Dalam buku itu, ia menggambar sketsa kasar tentang alat yang suatu hari ingin ia buat. Alat pengolahan air sederhana untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Namun, membaca buku itu juga membuat Andin menyadari keterbatasannya. Banyak istilah teknis yang tidak ia mengerti. Ia merasa frustrasi, tapi tidak mau menyerah. Pada suatu sore, ia memberanikan diri pergi ke perpustakaan umum kota. Tempat itu terasa seperti dunia yang asing baginya. Rak-rak tinggi penuh dengan buku yang terlihat seperti harta karun tak terjangkau. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang petugas perpustakaan, seorang wanita muda yang ramah bernama Mbak Rina. Andin mengangguk canggung. "Saya cari buku tentang teknologi pengolahan air," katanya pelan. Mbak Rina tersenyum dan mengarahkan Andin ke rak yang berisi buku-buku tentang lingkungan. "Kalau ada yang nggak ngerti, tanya saja," ujarnya. Andin mulai sering mengunjungi perpustakaan itu. Ia membaca semua yang ia bisa, meskipun banyak hal yang sulit ia pahami. Kadang-kadang, Mbak Rina membantunya dengan menjelaskan konsep-konsep yang rumit. Kehadiran Mbak Rina seperti menjadi mentor tidak resmi bagi Andin. "Kamu serius banget belajar ini? Emang kenapa sih?" tanya Mbak Rina suatu hari. Andin terdiam sejenak sebelum menjawab.
Saya pengen bikin alat yang bisa bantu orang-orang di desa saya dulu. Dulu, kami sering susah dapat air bersih. Kalau musim kemarau, kami harus jalan jauh buat ambil air. Mbak Rina tersenyum kagum. Mimpi yang bagus. Kamu pasti bisa kalau terus belajar. Dukungan itu membuat Andin semakin semangat. Namun, ia tahu bahwa membaca buku saja tidak cukup. Ia butuh pengalaman langsung. Suatu hari, saat sedang membaca di perpustakaan, ia melihat pengumuman tentang lomba inovasi teknologi sederhana yang diadakan oleh salah satu universitas di kota itu. Pemenang lomba akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti workshop teknologi selama seminggu. Andin merasa tertarik, tapi sekaligus ragu. Apakah mungkin baginya, seorang tukang cuci piring, untuk bersaing dalam lomba seperti itu? Ia hampir membuang brosur itu, tapi ingatan tentang masa kecilnya yang sulit mendapatkan air bersih membuatnya berubah pikiran. Ia mulai mengerjakan idenya di sela-sela pekerjaannya. Menggunakan bahan-bahan sederhana seperti pasir, batu kerikil, dan botol plastik bekas, ia mencoba membuat prototipe kecil alat pengolahan air. Percobaannya sering kali gagal. Air yang keluar dari alatnya masih kotor, atau sistem yang ia buat bocor. Namun, Andin tidak berhenti mencoba. Ia terus memperbaiki desainnya berdasarkan apa yang ia pelajari dari buku-buku dan pengalamannya sendiri. Ketika hari perlombaan tiba, Andin datang ke tempat acara dengan perasaan campur aduk. Ia membawa prototipenya yang sederhana dalam sebuah tas kain. Di sana, ia melihat peserta lain dengan alat-alat yang jauh lebih canggih. Beberapa peserta bahkan membawa laptop dan peralatan laboratorium. Andin merasa kecil di antara mereka. Namun, ketika tiba gilirannya untuk mempresentasikan alatnya, Andin berbicara dengan penuh semangat. Ia menjelaskan bagaimana alat itu terinspirasi dari pengalamannya sendiri dan bagaimana alat itu dirancang untuk membantu masyarakat di daerah terpencil. Meski alatnya tidak sempurna, juri tampak terkesan dengan dedikasi dan kreativitasnya. Andin tidak memenangkan lomba itu, tapi ia mendapatkan penghargaan khusus untuk ide yang paling relevan secara sosial. Selain itu, salah satu dosen dari universitas penyelenggara lomba menawarkan bantuan untuk membimbing Andin lebih lanjut. Pengalaman itu menjadi titik balik bagi Andin. Ia tidak hanya mendapatkan pengakuan, tetapi juga rasa percaya diri. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia berasal dari latar belakang yang sulit, mimpinya tidak mustahil untuk dicapai. Ia kembali bekerja di warung dengan semangat baru. Kini, ia tidak hanya mencuci piring, tetapi juga membawa secercah harapan untuk masa depannya. Semua terlihat semakin berat bagi Andin setelah dia memutuskan untuk mengejar mimpinya dengan lebih serius. Bukan hanya tuntutan pekerjaan yang semakin melelahkan, tapi juga tekanan untuk terus belajar sambil bertahan hidup. Setelah lomba inovasi teknologi yang memberinya penghargaan khusus, Andin merasa percaya diri, namun tantangan di depannya semakin nyata. Warung tempat Andin bekerja mulai mengalami penurunan jumlah pelanggan. Bu Siti, pemilik warung, sering mengeluh bahwa penghasilan tidak lagi seperti dulu. Akibatnya, Andin sering diminta untuk mengambil tugas tambahan, seperti membantu berbelanja bahan-bahan makanan di pagi hari atau membersihkan area makan di luar jam kerjanya. Sementara itu, pemilik kontrakannya menaikkan harga sewa lagi, membuat Andin harus mengurangi uang tabungannya. Andin menyadari bahwa penghasilannya tidak akan cukup jika situasi terus seperti ini. Ia mulai mencari pekerjaan tambahan. Suatu hari, saat berjalan pulang dari warung, ia melihat sebuah papan pengumuman di depan kios fotokopi yang menawarkan pekerjaan paruh waktu sebagai penjilid dokumen. Ia langsung melamar pekerjaan itu dan diterima, meskipun upahnya hanya cukup untuk menutupi sebagian kenaikan biaya hidupnya. Pekerjaan tambahan ini membuat jadwal harian Andin semakin padat. Setelah selesai bekerja di warung, ia langsung menuju kios fotokopi dan bekerja hingga larut malam. Terkadang, ia hanya tidur selama 3 atau 4 jam sebelum memulai hari berikutnya.
Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia sering pusing dan kehilangan nafsu makan, tetapi ia menolak untuk berhenti. Di tengah kesibukan itu, Andin tetap menyisihkan waktu untuk belajar. Ia membawa buku-buku tentang teknologi lingkungan ke kios fotokopi dan membacanya di sela-sela waktu istirahat. Namun, fokusnya mulai terganggu. Informasi yang ia baca tidak lagi mudah ia pahami karena pikirannya sering dipenuhi oleh kekhawatiran tentang keuangan dan kesehatan. Suatu malam, Andin merasa tubuhnya lemah dan menggigil. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa istirahat sebentar sudah cukup. Namun, esok paginya, ia pingsan di dapur warung. Bu Siti dan Denny segera membawanya ke klinik terdekat. Dokter mengatakan bahwa Andin mengalami kelelahan berat dan kurang gizi. Ia diminta untuk istirahat total selama beberapa hari, tetapi Andin tahu bahwa berhenti bekerja bukanlah pilihan. Kalau saya berhenti kerja, bagaimana saya bisa bayar kontrakan? Pikirnya. Bu Siti, yang sudah menganggap Andin seperti anak sendiri, berusaha membujuknya untuk mengambil cuti. Din, kesehatanmu lebih penting. Kalau kamu terus seperti ini, siapa yang rugi? Kamu juga kan? Katanya dengan nada khawatir. Namun, Andin hanya bisa mengangguk sambil tersenyum lemah. Ia tahu Bu Siti benar, tetapi ia merasa bersalah jika tidak bekerja. Setelah beberapa hari istirahat, Andin kembali ke warung meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, kehidupan sosial Andin mulai terganggu. Teman-temannya di warung dan kios fotokopi mulai merasa bahwa Andin terlalu sibuk untuk mereka. Din, kamu nggak pernah nongkrong lagi sama kita. Kerja terus kayak nggak ada waktu buat diri sendiri, keluh Denny suatu malam. Andin hanya tertawa kecil. Aku lagi kejar sesuatu. Den, maaf kalau jadi jarang ngobrol sama kalian. Tapi di dalam hatinya, Andin merasa kesepian. Ia merindukan momen-momen sederhana seperti bercanda dengan teman-teman atau duduk santai tanpa memikirkan pekerjaan. Namun, ia tahu bahwa mengorbankan waktu bersantai adalah harga yang harus ia bayar untuk mencapai mimpinya. Suatu hari, saat sedang bekerja di kios fotokopi, Andin bertemu dengan seorang mahasiswa bernama Raka. Raka sering datang ke kios untuk mencetak dan menjilid dokumen tugasnya. Ia memperhatikan bahwa Andin sering membawa buku-buku tentang teknologi lingkungan. Kamu belajar tentang ini juga? Tanya Raka sambil menunjuk salah satu buku yang ada di meja Andin. Andin mengangguk. Iya, aku belajar sendiri. Aku pengen kuliah di bidang ini, tapi belum ada biaya. Raka terlihat terkesan. Wah, hebat kamu. Kalau butuh bantuan belajar, aku bisa bantu. Aku juga kuliah di teknik lingkungan. Percakapan itu menjadi awal dari pertemanan mereka. Raka mulai mengajari Andin konsep-konsep yang sulit ia pahami. Mereka sering bertemu di perpustakaan universitas, tempat Raka meminjamkan kartu mahasiswanya agar Andin bisa mengakses lebih banyak buku. Dengan bantuan Raka, Andin merasa kemampuannya semakin berkembang. Namun, bantuan Raka juga menimbulkan masalah baru. Beberapa mahasiswa lain mulai mempertanyakan kenapa Raka membantu seorang orang luar, seperti Andin. Ada yang memandang Andin dengan sinis, seolah-olah ia tidak layak berada di lingkungan mereka. Andin merasa malu, tetapi ia berusaha tidak mempedulikan pandangan itu. Tantangan lain datang ketika pemilik kios fotokopi mulai mengurangi jam kerjanya karena sepi pelanggan. Andin kehilangan sebagian penghasilannya dan harus mencari cara lain untuk menutupi kekurangannya. Ia mencoba menjual makanan ringan di tempat kerjanya, tetapi hasilnya tidak seberapa. Di tengah semua kesulitan itu, Andin mulai mempertanyakan mimpinya. Apakah semua pengorbanan ini sepadan? Apakah ia mampu bertahan? Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia teringat pada masa kecilnya, pada saat-saat ia harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. Kenangan itu memberinya alasan untuk terus maju.
Meskipun tantangan terus datang, Andin tidak berhenti berjuang. Ia tahu bahwa hidup tidak akan pernah mudah, tetapi ia percaya bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil akan membawanya lebih dekat ke tujuannya. Dengan tekad yang semakin kuat, Andin terus berjalan, menghadapi setiap rintangan dengan keberanian yang luar biasa. Setelah menghadapi berbagai tantangan yang menguras tenaga dan pikirannya, Andin menyadari bahwa hidupnya tidak bisa terus berjalan seperti ini. Ia perlu membuat keputusan besar jika ingin mewujudkan mimpinya. Situasi keuangannya semakin memburuk, dan upaya untuk belajar mandiri sambil bekerja terasa semakin berat. Namun, ia tahu satu hal, menyerah bukanlah pilihan. Pada suatu malam, setelah selesai bekerja di kios fotokopi, Andin duduk di sudut kontrakannya yang kecil. Ia membuka buku tulis yang penuh dengan sketsa dan catatan tentang alat pengolahan air yang ingin ia buat. Catatan itu berisi daftar bahan, diagram kasar, hingga langkah-langkah yang perlu ia tempuh untuk mewujudkan idenya. Namun, semua itu terasa seperti mimpi yang jauh dari jangkauan. "Kalau aku terus begini, kapan aku bisa mulai?" gumamnya. Andin memutuskan untuk berbicara dengan Raka, satu-satunya orang yang bisa ia percaya di tengah situasi ini. Esok harinya, mereka bertemu di perpustakaan kampus tempat Raka sering membantu Andin belajar. Saat Andin menceritakan kekhawatirannya, Raka hanya diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Din, kadang kita harus ambil risiko besar kalau mau maju. Kamu nggak bisa terus terjebak di situasi sekarang." Andin mengangguk, meskipun hatinya ragu. "Tapi aku nggak punya apa-apa, Rak. Aku cuma punya ide ini, dan itu pun belum tentu berhasil." "Ide itu lebih dari cukup, Din. Kamu cuma butuh tempat untuk memulainya," jawab Raka sambil tersenyum. Percakapan itu membakar semangat Andin. Ia mulai merancang langkah-langkah konkret untuk mengejar mimpinya. Langkah pertama adalah mencari pekerjaan baru yang memungkinkan ia memiliki waktu lebih banyak untuk belajar dan mengembangkan idenya. Meninggalkan warung tempat ia bekerja selama ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia tahu bahwa itu adalah langkah yang perlu diambil. Setelah beberapa minggu mencari, Andin akhirnya menemukan pekerjaan di sebuah bengkel kecil yang tidak jauh dari kontrakannya. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan teknologi lingkungan, pekerjaan ini memberinya kesempatan untuk belajar tentang peralatan dan mesin. Pemilik bengkel, Pak Budi, adalah seorang pria parubaya yang ramah dan senang berbagi pengetahuan. "Kalau kamu mau belajar cara kerja mesin-mesin ini, silakan saja. Tapi, kerjaan utama kamu harus tetap selesai," kata Pak Budi suatu hari. Andin memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ia belajar cara memperbaiki pompa air, memahami mekanisme kerja filter, dan bahkan mencoba merakit ulang beberapa alat yang rusak. Pengalamannya di bengkel membuka wawasan baru yang tidak ia dapatkan dari buku. Namun, tantangan tetap ada. Beberapa rekan kerjanya di bengkel meremehkan Andin karena latar belakangnya sebagai tukang cuci piring. Mereka sering mengolok-oloknya saat ia mencoba bertanya atau bereksperimen dengan alat-alat bengkel. "Ngapain kamu belajar kayak gini? Emangnya kamu mau jadi insinyur?" kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Andin hanya diam dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu bahwa menjelaskan mimpinya kepada orang-orang seperti mereka hanya akan membuang waktu. Sebaliknya, ia fokus pada tujuannya dan menggunakan setiap kesempatan untuk belajar. Sementara itu, Andin juga mulai mencari cara untuk mendapatkan dukungan finansial. Ia mendengar tentang program hibah kecil untuk inovasi teknologi yang diadakan oleh pemerintah setempat. Meskipun persyaratannya rumit, Andin merasa bahwa ini adalah peluang yang tidak boleh ia lewatkan. Dengan bantuan Raka, ia mulai menyiapkan proposal yang menjelaskan idenya secara rinci. Proses pembuatan proposal itu menjadi tantangan tersendiri. Andin harus menghabiskan banyak waktu untuk meneliti, menulis, dan merevisi. Ia bahkan beberapa kali harus meminjam komputer di warnet untuk menyelesaikan dokumen tersebut. Meskipun begitu,
Ia merasa puas ketika akhirnya berhasil mengirimkan proposalnya tepat waktu. Namun, menunggu hasil pengumuman hibah itu terasa seperti ujian kesabaran. Selama beberapa minggu, Andin terus bekerja di bengkel sambil mencoba mengalihkan pikirannya dari kekhawatiran tentang hasil proposal. Ketika pengumuman akhirnya tiba, Andin merasa campur aduk antara gugup dan bersemangat. Sayangnya, ia tidak terpilih sebagai penerima hibah. Kekecewaan itu sempat membuat Andin merasa putus asa. Namun, Pak Budi, yang sudah mengetahui perjuangannya, memberikan motivasi yang tidak terduga. Din, gagal itu biasa. Yang penting kamu jangan berhenti. Kalau memang idemu bagus, pasti akan ada jalan, kata Pak Budi sambil menepuk pundaknya. Kata-kata itu memberikan Andin dorongan baru. Ia mulai mencari cara lain untuk mendapatkan dukungan. Melalui internet, ia menemukan platform crowdfunding yang memungkinkan orang-orang untuk mendukung proyek-proyek inovatif. Dengan bantuan Raka, ia membuat halaman kampanye yang menjelaskan tujuannya untuk menciptakan alat pengolahan air bersih. Awalnya, Andin ragu apakah ada orang yang mau mendukungnya. Namun, perlahan-lahan, donasi mulai masuk. Beberapa teman Raka turut membantu dengan membagikan kampanye itu di media sosial. Meskipun jumlah yang terkumpul tidak besar, itu cukup untuk membeli bahan-bahan yang ia butuhkan untuk membuat prototipe baru. Dengan semangat yang diperbarui, Andin mulai bekerja di malam hari setelah pulang dari bengkel. Ia menggunakan semua yang telah ia pelajari untuk membuat versi yang lebih baik dari alat pengolahan airnya. Kali ini, ia tidak hanya fokus pada fungsi, tetapi juga pada efisiensi dan kepraktisan. Meskipun seringkali harus begadang, Andin merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Ketika prototipe akhirnya selesai, Andin merasa seperti telah mencapai pencapaian besar. Ia tahu bahwa ini baru awal, tetapi keberhasilannya memberikan harapan baru. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya, yaitu menguji alat itu di lingkungan nyata. Dengan dukungan dari beberapa orang yang percaya padanya, Andin yakin bahwa ia sedang menuju sesuatu yang lebih besar. Setelah prototipe alat pengolahan air bersihnya selesai, Andin merasa seolah ia telah menaklukkan sebagian kecil dari tantangan besar yang ada di depannya. Namun, ia segera menyadari bahwa merancang dan membangun alat hanyalah awal dari perjalanan panjang. Tantangan berikutnya adalah menguji alat itu di dunia nyata, memastikan alatnya benar-benar bermanfaat, dan membangun kepercayaan dari masyarakat. Andin mulai dengan lingkungan terdekat. Ia mendekati Bu Siti, pemilik warung tempatnya dulu bekerja, dan meminta izin untuk memasang alat tersebut di dapur warung. Bu, kalau alat ini berhasil, kita nggak perlu beli air galon lagi. Air sumur di sini bisa langsung dipakai buat masak atau minum, kata Andin dengan penuh semangat. Bu Siti terlihat ragu, tetapi akhirnya setuju setelah Andin meyakinkannya bahwa ia akan bertanggung jawab penuh jika ada masalah. Proses instalasi alat itu memakan waktu hampir 2 hari. Andin bekerja tanpa henti, memasang pipa dan memastikan semua komponen berfungsi. Ketika alat itu mulai bekerja dan menghasilkan air bersih, Bu Siti tampak kagum. Din, ini benar-benar bisa ya? Kok airnya jernih begini? Tanya Bu Siti sambil memeriksa air dari keran yang terhubung dengan alat tersebut. Iya, Bu. Tapi saya masih harus uji lebih lanjut untuk memastikan aman. Saya juga mau bawa sampel ini ke laboratorium biar hasilnya bisa dipastikan, jawab Andin. Namun, kabar tentang alat Andin tidak langsung diterima dengan tangan terbuka oleh semua orang. Beberapa tetangga mulai berbicara di belakangnya, meragukan kemampuannya. Apa iya air itu aman diminum? Jangan-jangan malah bikin sakit, ujar salah satu tetangga kepada yang lain. Andin mendengar kabar itu dan merasa sedih, tetapi ia tahu bahwa keraguan adalah hal yang wajar. Ia memutuskan untuk membuktikan keefektifan alatnya dengan data ilmiah. Dengan bantuan Raka, ia membawa sampel air hasil penyaringan ke laboratorium universitas. Proses pengujian memakan waktu lebih lama dari yang ia perkirakan,
Dan selama itu pula, Andin harus bersabar menghadapi berbagai komentar negatif. Ketika hasil laboratorium akhirnya keluar, Andin merasa lega. Hasilnya menunjukkan bahwa alatnya mampu mengurangi kadar kontaminan hingga batas aman untuk konsumsi manusia. Ia segera membagikan hasil itu kepada Bu Siti dan beberapa tetangga lain yang penasaran. Perlahan-lahan, kepercayaan mereka mulai tumbuh. Namun, ujian kepercayaan tidak berhenti di situ. Andin menyadari bahwa alatnya membutuhkan perbaikan lebih lanjut untuk bisa digunakan secara luas. Komponen yang ia gunakan masih terlalu mahal, dan beberapa bagian alat ternyata tidak tahan lama. Salah satu pipa mengalami kebocoran setelah dipakai selama seminggu. "Din, alat ini bagus, tapi kalau begini terus, nanti malah jadi mahal untuk perbaikan," kata Bu Siti. Andin mengangguk. Ia tahu bahwa keluhan itu valid. Ia kembali ke bengkel untuk mencari solusi. Dengan dukungan dari Pak Budi, ia mulai bereksperimen dengan bahan alternatif yang lebih murah tetapi tetap tahan lama. Proses ini memakan waktu berminggu-minggu, tetapi Andin tidak menyerah. Sementara itu, Raka mencoba membantu Andin mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang lebih besar, seperti organisasi non-pemerintah atau perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan. Raka mengatur pertemuan dengan seorang perwakilan dari sebuah lembaga sosial yang fokus pada penyediaan air bersih di daerah terpencil. "Alat ini punya potensi besar, tapi kami perlu melihat presentasi dan uji coba lebih lanjut sebelum bisa mendukung," kata perwakilan itu. Andin merasa gugup tetapi juga bersemangat. Ia mulai mempersiapkan presentasi dengan hati-hati, menggambarkan cara kerja alatnya, manfaatnya, dan hasil uji laboratorium. Pada hari presentasi, Andin berdiri di depan beberapa anggota lembaga sosial itu, menjelaskan dengan penuh keyakinan. Meski awalnya terlihat skeptis, mereka akhirnya menunjukkan ketertarikan. "Kami ingin mencoba alat ini di salah satu daerah binaan kami. Tapi kamu harus siap kalau nanti ada kendala," kata salah satu anggota. Kesempatan itu menjadi titik balik bagi Andin. Ia merasa bahwa usahanya mulai dihargai. Bersama Raka, ia mengunjungi daerah terpencil yang dimaksud untuk memasang alatnya. Pengalaman itu membuka mata Andin terhadap kenyataan hidup di daerah yang jauh lebih sulit daripada yang pernah ia alami. Banyak warga yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air, dan air itu pun seringkali tidak layak konsumsi. Proses instalasi di lokasi baru tidak berjalan mulus. Medannya sulit, dan alatnya beberapa kali mengalami kerusakan karena kondisi lingkungan yang ekstrim. Namun, Andin tidak menyerah. Ia memperbaiki alatnya di tempat, belajar dari setiap kegagalan, dan mencatat semua hal yang perlu diperbaiki. Setelah alat itu akhirnya berfungsi, warga setempat merasa sangat terbantu. Salah seorang ibu di desa itu bahkan menangis sambil memeluk Andin. "Terima kasih, Nak. Sekarang kami nggak perlu khawatir lagi soal air minum," katanya. Momen itu membuat semua perjuangan Andin terasa berarti. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Ia perlu menyempurnakan alatnya, mencari lebih banyak dukungan, dan membangun sistem distribusi agar alat ini bisa digunakan oleh lebih banyak orang. Tapi untuk pertama kalinya, Andin merasa bahwa ia berada di jalur yang benar. Setelah berhasil memasang alat pengolahan air di daerah terpencil, Andin merasa optimis untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai melihat bahwa alatnya benar-benar bisa membawa perubahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat luas. Namun, semakin besar langkah yang diambil, semakin besar pula tantangan yang menghadangnya. Andin menyadari bahwa salah satu hambatan terbesarnya adalah skalabilitas. Ia tidak mungkin memasang alat satu persatu di setiap lokasi yang membutuhkan. Selain memakan waktu, biaya produksinya juga masih terlalu tinggi. Untuk menyelesaikan masalah ini, Andin memutuskan untuk mencari cara agar alatnya bisa diproduksi secara massal dengan biaya yang lebih efisien. Langkah pertama adalah mencari mitra produksi. Dengan bantuan Raka,
ia mulai mendekati beberapa perusahaan manufaktur kecil di kota. Namun, respons yang ia terima tidak selalu positif. Banyak perusahaan yang meragukan potensi alat itu. Mereka menganggap alat tersebut terlalu sederhana untuk bisa bersaing di pasar teknologi lingkungan yang sudah ada. Andin, alat kamu bagus untuk prototipe, tapi kalau untuk produksi massal, kita butuh desain yang lebih canggih dan bahan yang lebih standar industri, kata salah satu pemilik pabrik. Kritik itu membuat Andin berpikir ulang. Ia menyadari bahwa meskipun idenya kuat, ia perlu memperbaiki desain dan memilih bahan yang lebih ekonomis tanpa mengorbankan kualitas. Namun, hal ini membutuhkan dana dan keahlian yang belum ia miliki sepenuhnya. Ia memutuskan untuk mengajukan proposal ke lembaga pendanaan startup yang menawarkan hibah untuk inovasi teknologi. Kali ini, ia lebih percaya diri karena sudah memiliki data hasil uji coba dan bukti bahwa alatnya berhasil digunakan di lapangan. Proses pengajuan proposal itu memakan waktu berbulan-bulan. Andin harus menghadiri berbagai sesi wawancara dan presentasi di depan panel juri yang terdiri dari ahli teknologi dan lingkungan. Beberapa pertanyaan mereka sangat sulit, tetapi Andin menjawab dengan jujur berdasarkan pengalamannya. Apa yang membedakan alat Anda dari teknologi penyaringan air lain yang sudah ada di pasaran? Tanya salah satu juri. Alat saya dirancang untuk kondisi ekstrim dengan biaya yang sangat rendah. Fokus saya adalah pada masyarakat terpencil yang tidak memiliki akses ke sumber daya yang cukup, jawab Andin tegas. Setelah melewati berbagai tahap, Andin akhirnya berhasil mendapatkan pendanaan. Hibah itu memberinya cukup modal untuk menyewa ruang kerja kecil dan membeli peralatan tambahan. Ia juga merekrut beberapa orang untuk membantunya, termasuk seorang teknisi muda bernama Dika yang baru lulus dari sekolah teknik. Saya tertarik dengan visi Anda, Mbak Andin. Saya ingin membantu mewujudkan ini, kata Dika saat wawancara kerja. Dengan tim kecilnya, Andin mulai memperbaiki desain alat pengolahan air. Mereka bekerja siang dan malam, melakukan berbagai eksperimen untuk meningkatkan efisiensi alat. Salah satu inovasi besar yang mereka temukan adalah penggunaan bahan lokal yang murah tetapi tahan lama, seperti pasir silika dan serbuk karbon dari limbah organik. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga membuat alat tersebut lebih ramah lingkungan. Namun, tantangan berikutnya datang dari sisi logistik. Ketika Andin mencoba mengirim beberapa unit alat ke daerah terpencil lainnya, ia menghadapi masalah dengan pengangkutan dan pemasangan. Banyak alat yang rusak selama perjalanan karena tidak dikemas dengan baik. Selain itu, alat-alat tersebut memerlukan panduan instalasi yang lebih mudah dipahami oleh pengguna di lapangan. Untuk mengatasi masalah ini, Andin meminta Dika untuk merancang sistem kemasan yang lebih aman dan manual instalasi yang sederhana. Mereka bahkan membuat video tutorial yang bisa diakses melalui ponsel. Usaha ini membuahkan hasil. Dalam pengiriman berikutnya, alat-alat tiba dengan selamat, dan pemasangannya berlangsung lebih lancar. Di tengah keberhasilan itu, Andin menghadapi hambatan lain, birokrasi. Untuk memperluas jangkauan distribusi, ia perlu mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Proses ini memakan waktu dan penuh dengan kendala administratif. Beberapa pejabat meminta dokumen tambahan, sementara yang lain menginginkan bukti lebih lanjut tentang keefektifan alatnya. Kami tidak bisa memberikan izin tanpa rekomendasi dari instansi terkait, kata salah satu pejabat dengan nada kaku. Andin merasa frustasi, tetapi ia tidak menyerah. Dengan bantuan Raka dan timnya, ia mulai mengurus semua dokumen yang diperlukan. Mereka juga menghubungi beberapa universitas dan lembaga penelitian untuk mendapatkan surat rekomendasi. Proses ini mengajarkan Andin bahwa inovasi saja tidak cukup. Ia juga perlu memahami cara kerja sistem dan membangun jaringan yang kuat. Di sisi lain, Andin juga menghadapi tekanan dari pesaing. Beberapa perusahaan besar mulai melirik ide serupa dan mencoba mengembangkan alat mereka sendiri. Salah satu perusahaan bahkan meluncurkan produk yang hampir identik dengan alat Andin, tetapi dengan harga yang lebih mahal. Ini nggak adil.
Mereka punya sumber daya besar, sementara kita masih merintis, kata Dika dengan nada kesal. Andin merespons dengan tenang. Kita nggak perlu bersaing dengan mereka. Fokus kita tetap pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau alat kita lebih efektif dan terjangkau, mereka pasti akan memilih kita. Strategi ini terbukti berhasil. Meskipun pesaingnya memiliki dana lebih besar untuk promosi, alat Andin tetap diminati oleh komunitas-komunitas yang membutuhkan solusi praktis dan murah. Perlahan tapi pasti, reputasi Andin mulai tumbuh. Namun, semua ini tidak membuat Andin terlena. Ia tahu bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Ia terus mendengarkan umpan balik dari pengguna alatnya, memperbaiki desain, dan mencari cara untuk meningkatkan distribusi. Meskipun perjalanan ini penuh dengan hambatan, Andin merasa bahwa setiap langkah yang diambil semakin mendekatkannya pada mimpinya, menyediakan akses air bersih bagi setiap orang yang membutuhkannya. Setelah menghadapi berbagai tantangan teknis dan birokrasi, Andin mulai menyadari pentingnya membangun jaringan untuk mendukung visi besar yang ia miliki. Ia memahami bahwa tidak mungkin menjalankan semua ini sendirian. Ia perlu melibatkan lebih banyak pihak, dari masyarakat lokal hingga organisasi yang memiliki tujuan serupa. Langkah pertama yang dilakukan Andin adalah membentuk komunitas pengguna alat pengolahan air bersihnya. Ia menyadari bahwa para pengguna awal memiliki peran penting sebagai duta teknologi ini. Mereka bisa membantu menyebarkan informasi dan membangun kepercayaan di komunitas mereka. Dengan bantuan Dika dan Raka, Andin mengorganisasi sesi pelatihan sederhana untuk kelompok pengguna di beberapa desa. Bapak dan ibu bisa belajar cara memasang dan merawat alat ini sendiri. Kalau ada masalah, kami juga siap membantu lewat hotline ini, kata Andin sambil membagikan kartu kontak kepada peserta. Sesi pelatihan ini berlangsung dengan baik. Banyak peserta yang antusias karena merasa akhirnya mereka memiliki solusi nyata untuk masalah air bersih. Salah satu peserta, Pak Ahmad, bahkan menawarkan diri untuk menjadi koordinator komunitas di desanya. Kalau ada apa-apa, biar saya yang koordinasi dengan warga di sini. Mbak Andin bisa fokus ke tempat lain yang lebih membutuhkan, ujar Pak Ahmad. Dukungan seperti ini memberi Andin dorongan semangat. Ia mulai memanfaatkan jaringan ini untuk memperluas jangkauan alatnya. Namun, ia juga tahu bahwa ia perlu lebih dari sekadar dukungan dari komunitas lokal. Untuk menjangkau lebih banyak wilayah, ia harus bekerja sama dengan organisasi yang memiliki sumber daya lebih besar. Melalui koneksi yang dibangun oleh Raka, Andin berhasil mengatur pertemuan dengan sebuah organisasi nirlaba internasional yang fokus pada masalah akses air bersih. Pada awalnya, ia merasa gugup menghadapi para petinggi organisasi tersebut. Namun, ia mempersiapkan diri dengan baik, membawa data, hasil uji coba, dan testimoni dari pengguna alatnya. Kami sudah melihat banyak inovasi serupa. Apa yang membuat alat Anda berbeda? Tanya salah satu direktur. Andin menjawab dengan lugas. Alat ini tidak hanya efektif, tapi juga murah dan mudah dipasang. Kami fokus pada masyarakat terpencil yang tidak punya akses ke teknologi yang lebih canggih. Selain itu, kami melibatkan komunitas lokal dalam proses distribusi dan pelatihan, sehingga alat ini bisa terus digunakan tanpa ketergantungan pada pihak luar. Presentasi itu berhasil menarik perhatian organisasi tersebut. Mereka sepakat untuk mendanai program uji coba di beberapa daerah terpencil di Indonesia. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi Andin. Ia harus membuat laporan rinci tentang dampak alat tersebut di setiap lokasi uji coba. Hal ini membutuhkan sistem pemantauan yang lebih baik, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Untuk memenuhi syarat tersebut, Andin bekerja sama dengan beberapa mahasiswa dari jurusan teknik lingkungan dan sosial. Mereka membantu Andin merancang metode pengumpulan data yang sistematis. Para mahasiswa ini juga terjun langsung ke lapangan untuk memantau penggunaan alat dan mengumpulkan umpan balik dari warga. Di sisi lain, Andin juga menghadapi tantangan baru di bidang pendanaan.
Meskipun mendapat dukungan dari organisasi nirlaba, biaya produksi alat yang semakin besar membuat keuangannya tetap terbatas. Ia mulai mencari cara untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya. Salah satu idenya adalah menjual versi alat yang lebih canggih untuk pasar komersial, seperti restoran atau hotel, dan menggunakan keuntungan dari penjualan itu untuk subsidi alat versi murah bagi masyarakat terpencil. Ini mungkin jalan keluar yang bisa kita coba. Kita tetap melayani masyarakat, tapi dengan model bisnis yang berkelanjutan, kata Andin saat berdiskusi dengan timnya. Ide ini mendapatkan respons beragam dari timnya. Beberapa merasa khawatir bahwa fokus pada pasar komersial bisa mengalihkan tujuan awal mereka. Namun, Andin meyakinkan mereka bahwa langkah ini adalah cara untuk memperkuat misi sosial mereka. Sementara itu, tantangan lain datang dari masalah teknis. Setelah beberapa bulan digunakan, beberapa alat di lapangan mulai menunjukkan kerusakan. Andin segera mengirim tim teknisinya untuk memeriksa masalah tersebut. Dari hasil analisis, mereka menemukan bahwa beberapa komponen tidak tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti panas dan kelembapan tinggi. Kita harus cari bahan yang lebih tahan lama, tapi tetap terjangkau, kata Andin. Proses mencari solusi ini memakan waktu dan tenaga. Namun, Andin merasa bahwa setiap masalah yang muncul adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Ia juga melibatkan komunitas pengguna dalam proses ini, meminta mereka untuk melaporkan masalah secara langsung agar bisa ditangani lebih cepat. Di tengah semua tantangan ini, Andin juga menghadapi tekanan dari keluarga angkatnya. Meskipun mereka bangga dengan pencapaiannya, mereka mulai khawatir karena Andin jarang pulang dan sering terlihat kelelahan. Andin, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kamu juga butuh istirahat, kata ibu angkatnya suatu malam. Andin tersenyum dan menjawab dengan lembut. Ibu, saya nggak apa-apa. Semua ini untuk sesuatu yang lebih besar. Meskipun ia mengatakan itu, Andin tahu bahwa ia harus lebih bijak mengelola waktu dan energinya. Ia mulai delegasikan beberapa tugas kepada timnya, memberi mereka tanggung jawab lebih besar agar ia bisa fokus pada hal-hal strategis. Setelah beberapa bulan bekerja keras, hasilnya mulai terlihat. Program uji coba dengan organisasi nirlaba berjalan sukses, dan laporan dampak yang dibuat oleh Andin mendapat pujian. Lebih banyak daerah terpencil yang mulai menggunakan alatnya, dan jaringan komunitas pengguna semakin kuat. Namun, Andin tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Ia masih harus menghadapi banyak tantangan di masa depan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak berjalan sendirian. Dengan jaringan yang ia bangun dan dukungan dari banyak pihak, Andin yakin bahwa mimpinya untuk memberikan akses air bersih kepada semua orang bisa menjadi kenyataan. Dengan keberhasilan program uji coba yang dilakukan bersama organisasi nirlaba internasional, Andin mulai menarik perhatian lebih luas, termasuk dari media dan pemerintah. Namanya mulai dikenal sebagai sosok muda inovatif yang berjuang untuk meningkatkan akses air bersih di daerah terpencil. Namun, pengakuan ini juga membawa tantangan baru yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Salah satu tantangan terbesar adalah perhatian media yang semakin intens. Beberapa stasiun televisi dan surat kabar lokal meminta wawancara, sementara beberapa influencer media sosial mempromosikan inovasinya. Meskipun ini memberikan dampak positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akses air bersih, Andin merasa kewalahan dengan sorotan tersebut. Saya hanya ingin fokus bekerja. Tapi rasanya sulit untuk menghindari perhatian ini, ungkap Andin kepada Raka. Raka mencoba meyakinkannya bahwa perhatian ini adalah kesempatan untuk memperluas jangkauan alatnya. Kamu bisa gunakan ini untuk menarik dukungan lebih besar, baik dari publik maupun pemerintah. Ini peluang, bukan beban, katanya. Namun, perhatian media juga membawa tantangan lain, yaitu munculnya kritik dan skeptisisme. Beberapa pihak mulai mempertanyakan keberlanjutan program Andin dan dampaknya dalam jangka panjang.
Beberapa komentar di media sosial bahkan menuduhnya mencari keuntungan pribadi atau memanfaatkan isu sosial untuk popularitas. Kamu harus transparan tentang keuangan dan hasil kerja kamu, saran Dika. Biar nggak ada celah buat orang-orang meragukan niat baikmu. Andin mendengarkan saran ini dengan serius. Ia mulai membangun sistem transparansi yang lebih baik, termasuk membuat laporan keuangan dan laporan dampak yang bisa diakses publik. Ia juga membuka sesi diskusi langsung dengan komunitas pengguna dan mitra untuk menjawab pertanyaan serta menerima kritik secara langsung. Di sisi lain, perhatian dari pemerintah mulai memberikan dampak signifikan. Salah satu kementerian mengundang Andin untuk berbicara di sebuah forum nasional tentang inovasi teknologi. Dalam acara tersebut, Andin mempresentasikan perjalanannya, mulai dari ide awal hingga implementasi di lapangan. Presentasinya mendapat sambutan hangat, tetapi juga memicu perdebatan tentang bagaimana pemerintah bisa mendukung inovasi semacam ini. Kami tertarik untuk mendukung, tetapi program seperti ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Itu tidak mudah, ujar salah satu pejabat senior setelah forum selesai. Andin menyadari bahwa dukungan pemerintah memang bisa menjadi langkah besar, tetapi birokrasi yang rumit seringkali memperlambat proses. Untuk mengatasi ini, ia mulai mendekati beberapa pejabat muda yang memiliki semangat yang sama dalam membawa perubahan. Ia membangun hubungan yang kuat dengan mereka, sering mengadakan diskusi informal untuk menjajaki kemungkinan kerjasama. Salah satu hasil dari hubungan ini adalah pengadaan program percontohan yang didukung pemerintah di beberapa desa terpencil. Dalam program ini, alat Andin didistribusikan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan biaya ditanggung oleh anggaran kementerian. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan komitmen besar dari Andin dan timnya untuk memastikan alat-alat tersebut berfungsi dengan baik di lapangan. Selain itu, Andin juga mulai memperluas kerjasama dengan sektor swasta. Beberapa perusahaan besar menunjukkan minat untuk mendukung programnya sebagai bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Namun, Andin sangat selektif dalam memilih mitra. Saya nggak mau program ini jadi alat promosi semata. Kita harus pastikan mitra kita benar-benar peduli dengan tujuan yang kita usung, tegasnya kepada timnya. Setelah proses negosiasi yang panjang, Andin akhirnya menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan teknologi besar. Perusahaan ini tidak hanya memberikan dukungan dana, tetapi juga menyediakan akses ke sumber daya teknis yang membantu Andin meningkatkan efisiensi alatnya. Kolaborasi ini juga membuka pintu bagi Andin untuk memanfaatkan jaringan distribusi perusahaan tersebut, memungkinkan alatnya menjangkau lebih banyak daerah dalam waktu lebih singkat. Namun, di tengah semua kesuksesan ini, Andin menghadapi dilema pribadi. Dengan jadwal yang semakin padat, ia mulai merasa jauh dari keluarga angkatnya. Ia sering melewatkan momen penting bersama mereka, seperti ulang tahun atau acara keluarga lainnya. Hal ini membuat Andin merasa bersalah, tetapi ia tidak tahu bagaimana menyeimbangkan tanggung jawabnya. Saya tahu kamu ingin melakukan sesuatu yang besar, tapi jangan sampai kehilangan hal-hal kecil yang penting dalam hidupmu, kata ibu angkatnya suatu malam ketika Andin pulang larut. Kata-kata itu membekas di hati Andin. Ia mulai mencoba untuk lebih memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Ia belajar mendelegasikan lebih banyak tugas kepada timnya, memberi mereka kepercayaan untuk mengambil keputusan di lapangan. Di sisi lain, Andin juga mulai memikirkan masa depan programnya dalam jangka panjang. Ia tidak ingin alatnya hanya menjadi solusi sementara. Ia ingin membangun sistem yang berkelanjutan, di mana masyarakat lokal bisa memproduksi dan merawat alat tersebut sendiri tanpa harus bergantung pada pihak luar. Untuk mewujudkan ini, Andin mendirikan sebuah pelatihan vokasi untuk melatih masyarakat lokal dalam pembuatan dan perawatan alat pengolahan air. Pelatihan ini dilakukan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Andin juga menggandeng beberapa ahli untuk mengembangkan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hasilnya mulai terlihat.
Beberapa peserta pelatihan berhasil memproduksi alat secara mandiri dan bahkan mulai menjualnya ke komunitas lain. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan akses air bersih, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Namun, Andin tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Tantangan baru terus muncul, mulai dari perubahan kebijakan pemerintah hingga persaingan dengan inovator lain yang mulai muncul di bidang yang sama. Tetapi, dengan jaringan yang semakin kuat dan visi yang jelas, Andin merasa bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya, menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki akses ke air bersih, tidak peduli seberapa terpencil tempat mereka tinggal. Setelah berhasil menjangkau berbagai daerah terpencil melalui kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta, Andin merasa yakin bahwa langkah-langkah yang telah ia ambil mulai membuahkan hasil. Namun, seperti perjuangan sebelumnya, tantangan baru terus muncul, kali ini dengan intensitas yang lebih besar. Sebuah krisis besar mengancam kelangsungan program yang telah ia bangun dengan susah payah. Masalah bermula ketika sebuah laporan media nasional mengungkapkan bahwa beberapa alat pengolahan air yang didistribusikan di daerah tertentu mengalami kerusakan serius setelah beberapa bulan digunakan. Laporan tersebut memicu kritik luas, dengan beberapa pihak menyatakan bahwa alat Andin tidak cukup tangguh untuk digunakan dalam kondisi lingkungan ekstrim. Kita harus menginvestigasi ini secepatnya. Ini bisa menghancurkan reputasi kita, kata Andin dengan nada tegas kepada timnya. Timnya segera membentuk kelompok kerja untuk mengevaluasi masalah tersebut. Mereka mengirim teknisi ke daerah yang dilaporkan mengalami kerusakan untuk memeriksa kondisi alat di lapangan. Dari hasil investigasi awal, mereka menemukan bahwa beberapa komponen kunci pada alat tidak tahan terhadap kadar garam tinggi di sumber air lokal. Ini kelemahan desain yang tidak kita antisipasi sebelumnya. Kita perlu mencari solusi cepat untuk memperbaikinya, ujar Raka. Selain masalah teknis, Andin juga menghadapi tekanan dari mitra-mitranya, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan keandalan alat dan meminta penjelasan rinci tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini. Andin mengadakan rapat darurat dengan semua mitra untuk menjelaskan situasi dan rencana tindak lanjutnya. Dalam rapat tersebut, ia tidak mencoba menyalahkan pihak lain, tetapi mengambil tanggung jawab penuh atas masalah yang terjadi. Kami telah mengidentifikasi akar masalahnya dan sedang mengembangkan solusi yang lebih baik. Kami juga akan mengganti semua alat yang rusak tanpa biaya tambahan, kata Andin dengan tegas. Sikapnya yang transparan dan bertanggung jawab mendapatkan apresiasi dari beberapa mitra, meskipun ada juga yang tetap skeptis. Namun, Andin tidak membiarkan skeptisisme tersebut menghalangi fokusnya untuk mencari solusi. Untuk memperbaiki kelemahan desain alat, Andin bekerja sama dengan tim insinyur dari universitas yang sebelumnya membantu dalam pengembangan teknologi ini. Mereka melakukan penelitian intensif untuk menemukan material yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Dalam waktu 3 bulan, mereka berhasil mengembangkan versi baru dari alat dengan komponen yang lebih kuat dan daya tahan lebih tinggi. Sementara itu, Andin juga memulai program pelatihan tambahan bagi pengguna alat di lapangan. Ia menyadari bahwa beberapa kerusakan terjadi karena penggunaan yang tidak sesuai dengan panduan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat memahami cara merawat alat dengan benar, termasuk mengenali tanda-tanda awal kerusakan. Namun, menyelesaikan masalah teknis bukanlah satu-satunya tantangan. Dampak dari laporan media sebelumnya telah memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap alat Andin. Beberapa desa yang awalnya antusias menggunakan alat tersebut mulai ragu-ragu untuk melanjutkan penggunaannya. Untuk mengatasi hal ini, Andin mengadakan serangkaian dialog terbuka dengan komunitas pengguna. Ia mengunjungi beberapa desa yang terdampak dan berbicara langsung dengan warga. Saya paham bahwa ini mengecewakan, tetapi saya berjanji untuk memperbaiki semua kekurangan ini. Kami di sini untuk membantu, bukan hanya menjual alat, ujar Andin kepada salah satu warga. Pendekatan ini perlahan-lahan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat.
Banyak warga yang terkesan dengan kesungguhan Andin dalam menangani masalah ini dan bersedia memberikan kesempatan kedua untuk alat yang telah diperbarui. Namun, di tengah upaya pemulihan ini, Andin menghadapi tekanan emosional yang luar biasa. Ia mulai merasakan beban berat dari tanggung jawab yang ia pikul, terutama ketika beberapa pihak terus melontarkan kritik yang tidak konstruktif. Kadang saya merasa nggak kuat lagi. Kenapa semua ini harus seberat ini? Curhat Andin kepada Dika suatu malam. Dika, yang selama ini menjadi salah satu pendukung terdekatnya, mencoba menyemangati Andin. Karena kamu sedang membuat perubahan besar. Perubahan itu memang gak pernah mudah. Tapi lihat berapa banyak orang yang terbantu karena kamu. Itu yang harus kamu fokuskan. Kata-kata Dika memberi Andin dorongan untuk terus melangkah. Ia mulai belajar untuk lebih bijaksana dalam menghadapi kritik dan lebih menghargai pencapaian kecil yang ia raih setiap hari. Setelah melalui masa-masa sulit ini, Andin dan timnya berhasil memproduksi dan mendistribusikan versi baru dari alat pengolahan air. Hasilnya, laporan kerusakan menurun drastis, dan banyak komunitas yang kembali mempercayai teknologi ini. Selain itu, pelatihan tambahan yang dilakukan di lapangan juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara merawat alat dengan baik. Di akhir tahun, Andin menerima penghargaan nasional atas kontribusinya dalam meningkatkan akses air bersih di daerah terpencil. Meskipun penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja kerasnya, Andin tidak melihatnya sebagai akhir dari perjalanannya. Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Ini hanya pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, katanya dalam pidato penerimaan penghargaan tersebut. Dengan semangat baru, Andin mulai memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa krisis yang ia hadapi telah mengajarkan banyak hal, tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang pentingnya ketahanan dan komitmen. Ia percaya bahwa tantangan ini adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan besarnya, memberikan akses air bersih untuk semua orang, dimanapun mereka berada. Setelah bertahun-tahun bekerja keras untuk mengembangkan, memperbaiki, dan mendistribusikan alat pengolahan airnya, Andin akhirnya mencapai puncak dari perjalanan panjangnya. Pada tahap ini, program yang ia rintis telah menjangkau ratusan desa di seluruh negeri, memberikan akses air bersih kepada ribuan keluarga yang sebelumnya hidup dalam kesulitan. Namun, Andin tahu bahwa keberlanjutan program ini tidak hanya bergantung pada dirinya. Ia mulai memikirkan bagaimana memastikan bahwa dampak yang telah ia ciptakan akan terus bertahan, bahkan jika ia tidak lagi memimpin langsung proyek ini. Untuk itu, Andin mendirikan sebuah yayasan yang berfokus pada teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Yayasan ini tidak hanya berperan dalam mengelola program distribusi alat, tetapi juga mengembangkan teknologi baru yang bisa membantu memecahkan masalah lain di komunitas terpencil, seperti pengelolaan limbah dan penyediaan energi terbarukan. Dalam waktu singkat, yayasan ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk universitas, perusahaan teknologi, dan lembaga donor internasional. Langkah pertama yang diambil yayasan ini adalah membangun pusat inovasi di daerah pinggiran kota yang strategis. Pusat ini tidak hanya menjadi tempat pengembangan teknologi baru, tetapi juga menawarkan pelatihan kepada generasi muda dari daerah terpencil. Andin ingin memastikan bahwa semangat inovasi ini tidak berhenti pada dirinya, tetapi diteruskan oleh generasi berikutnya. Mimpi saya bukan hanya menciptakan alat, tetapi juga menciptakan ekosistem di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi inovator di komunitas mereka, ujar Andin dalam peresmian pusat tersebut. Pendirian pusat ini membawa dampak besar. Dalam 2 tahun, banyak lulusan pelatihan yang kembali ke desa mereka dengan pengetahuan baru untuk memecahkan berbagai tantangan lokal. Beberapa dari mereka bahkan menciptakan teknologi sederhana yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat mereka. Namun, meskipun yayasan ini berjalan sukses, Andin merasa bahwa ada satu langkah lagi yang perlu ia ambil untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Ia menyadari bahwa kebijakan publik memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program seperti ini. Oleh karena itu,
Andin mulai terlibat dalam advokasi kebijakan di tingkat nasional. Dengan dukungan dari mitra-mitra strategisnya, Andin menyusun rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi pemerintah dalam teknologi dan infrastruktur di daerah terpencil. Salah satu usulan utamanya adalah pembentukan dana nasional untuk inovasi komunitas, yang memberikan hibah kepada individu dan kelompok yang mengembangkan solusi lokal untuk masalah mereka sendiri. Kita harus memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka bisa menjadi agen perubahan. Pemerintah hanya perlu memberikan dorongan awal, kata Andin dalam sebuah pertemuan dengan pejabat tinggi. Usahanya tidak sia-sia. Pemerintah akhirnya mengesahkan kebijakan tersebut, menjadikan Andin salah satu tokoh muda yang berpengaruh dalam perubahan sistemik di negara ini. Dengan adanya dana tersebut, semakin banyak komunitas yang memiliki akses untuk mengembangkan solusi lokal yang relevan dengan kebutuhan mereka. Namun, di balik semua pencapaiannya, Andin mulai merasakan bahwa waktunya untuk memimpin langsung proyek-proyek ini sudah hampir selesai. Ia ingin memberikan ruang kepada generasi muda untuk melanjutkan apa yang telah ia mulai. Dalam sebuah rapat dengan tim yayasannya, ia mengumumkan bahwa ia akan mundur dari peran kepemimpinan operasional dan fokus pada peran sebagai penasihat. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Saya percaya bahwa kalian semua mampu melanjutkan visi ini bahkan lebih baik dari saya, katanya kepada timnya. Pengumuman ini awalnya mengejutkan banyak pihak, tetapi Andin merasa yakin bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat. Setelah mundur, Andin mengambil waktu untuk mengevaluasi perjalanan hidupnya. Ia kembali mengunjungi desa tempat ia dibesarkan, mengenang masa-masa sulit yang pernah ia alami. Dalam kunjungan ini, ia bertemu dengan banyak warga yang kehidupannya telah berubah berkat inovasi yang ia ciptakan. Momen ini membuat Andin merasa bahwa semua perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Hidup saya mungkin dimulai dengan kehilangan, tapi saya rasa saya telah menemukan makna baru dalam memberi, ujarnya kepada seorang wartawan yang mewawancarainya di desa tersebut. Andin juga mulai menulis buku tentang perjalanan hidupnya, bukan untuk mempromosikan dirinya, tetapi untuk menginspirasi orang lain agar tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Buku ini mengisahkan bagaimana ia menghadapi tantangan sebagai yatim piatu, perjuangannya untuk kuliah, dan upayanya menciptakan perubahan melalui teknologi sederhana. Buku ini mendapat sambutan hangat dan menjadi bahan bacaan wajib di banyak sekolah dan universitas. Banyak pembaca yang merasa terinspirasi oleh cerita Andin, terutama mereka yang berasal dari latar belakang serupa. Dalam satu wawancara terakhir sebelum buku ini diterbitkan, Andin berkata, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi saya tahu bahwa dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik jika kita semua mau mengambil langkah kecil untuk membantu orang lain. Dan saya berharap cerita saya bisa menjadi pengingat bahwa perubahan itu mungkin, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga." Dengan begitu, perjalanan Andin mencapai titik di mana ia bisa menatap ke belakang dengan rasa bangga dan ke depan dengan harapan. Meskipun ia telah menyerahkan kepemimpinan operasional, semangat dan visinya tetap hidup dalam setiap alat yang berfungsi, setiap desa yang terlayani, dan setiap individu yang terinspirasi oleh perjuangannya. Andin telah menutup satu bab dalam hidupnya, tetapi membuka banyak bab baru bagi orang lain. Perjalanannya berakhir, tetapi dampaknya akan terus berlanjut untuk generasi mendatang.